Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sore yang indah ini kita boleh bersama-sama, kita boleh dipertemukan Tuhan di Bukit Puteran dengan suasana yang cerah, alamnya yang sungguh sangat indah. Ini adalah anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Saudaraku, senang sekali pada sore hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon hikmat dari Tuhan, kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah di mana sore hari ini Engkau mengizinkan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati tempat di mana kami saat ini berada Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu boleh kami terima dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami rindu Tuhan, Engkau mau menjadikan kehidupan kami ini menjadi anak-anak yang berbahagia. Karena kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan atas kami, karena kami siap menerima taburan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar dari kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapatkan ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke kota Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Amin. Demikian jauh kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama dan sebentar kita akan renungkan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam kehidupan saya setiap hari Tuhan mempercayakan sebuah tanggung jawab, yaitu mengelola sebuah warung suwike. Bapak Ibu, sebagai seorang pemilik warung, tentunya
saya memiliki ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan bagi setiap karyawan saya. Salah satu di antaranya yaitu karyawan harus datang tepat waktu, yaitu sebelum jam 7:30 pagi. Saudaraku, kira-kira apa yang akan saya lakukan jika ada dari karyawan saya yang tidak mematuhi peraturan yang sudah saya buat? Mungkin pada kesempatan yang pertama mereka melanggar peraturan yang saya buat. Saya akan memperingatkannya. Saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada karyawan saya apa yang menyebabkan dia terlambat masuk kerja. Baru kalau itu terulang kembali yang kedua kalinya, saudaraku, baru saya akan menegurnya. Baru saya akan memperingatkannya agar datang tepat pada waktunya. Kalau karyawan saya tadi masih ndablek, masih menjadikan semuanya itu menjadi suatu kebiasaan, baru saya sebagai seorang pemilik warung, saya harus tegas mengambil sebuah keputusan, yaitu untuk mengeluarkan dia. Saudaraku, kita sebagai seorang pemimpin harus tegas di dalam melaksanakan setiap keputusan dan peraturan yang kita buat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti halnya Tuhan Yesus di dalam melakukan apa yang menjadi karya Tuhan, Tuhan selalu memperhitungkannya matang-matang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam perikop yang kita baca tadi, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ini menggambarkan sebuah murka Allah atas bangsa Israel. Karena apa? Karena bangsa Israel hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Padahal Tuhan sudah mengingatkan, padahal Tuhan sudah menegur melalui nabi-nabinya. Tuhan mengutus Nabi Yesaya, Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk memperingatkan mereka. Mereka terus bebal, mereka tidak mau mendengarkan teguran Allah, sehingga Allah menghukum mereka. Melalui bangsa Babel, saudaraku, Allah mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Bangsa Babel dipakai Allah untuk membentuk bangsa Israel. Bangsa Israel dijajah dan diangkut ke Babel. Tujuannya apa, saudaraku? Tujuannya karena Allah sangat mengasihi bangsa Israel ini. Tujuannya yaitu Allah ingin mendisiplinkan iman mereka dan memurnikan iman mereka. Saudaraku, di ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini, kalau kita baca, Yerusalem, kota yang dulunya ramai, kota yang dulunya agung, sekarang menjadi sunyi senyap. Penduduknya banyak yang dibawa ke Babel. Mereka mengalami penderitaan yang berat di sana. Mengapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi, saudaraku? Tidak lain karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Saudaraku, apa yang dialami oleh bangsa Israel seharusnya sudah cukup menjadi kocok brenggolo dalam kehidupan kita. Agar apa, saudaraku? Agar kita tidak mengalami apa yang dialami oleh bangsa Israel. Untuk itu, saudaraku, penting sekali bagi kita untuk kita melakukan apa yang harus kita lakukan.
seperti tema pada kesempatan sore hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang luar biasa. Melakukan apa yang harus kita lakukan. Saudaraku, mengapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama, yaitu supaya kita tidak mendapat murka Allah. Ketika bangsa Israel terus mengeraskan hatinya, bangsa Israel diperingatkan Tuhan, ditegur Tuhan melalui para nabi yang diutus Tuhan. Namun bangsa Israel terus mengeraskan hati, tidak mau mendengarkan teguran dan perintah Tuhan. Dia terus bebal, dia tidak mau menerima apa yang menjadi firman Tuhan, apalagi melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Sehingga saudaraku, pada akhirnya apa yang harus mereka rasakan? Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kalau kita baca saudaraku, di sini merupakan gambaran kesedihan yang dialami oleh bangsa Israel, karena bangsa Israel tidak mau taat, tidak mau nurut akan kehendak Tuhan. Bangsa Israel di ayat yang pertama, betapa terpencilnya kota itu, yang dahulu ramai, laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk kehilangan keagungan. Di ayat yang selanjutnya saudaraku, bangsa Israel diizinkan Tuhan untuk kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita baca di ayat yang kedua. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya tak ada seorang pun yang menghibur dia. Ini adalah sebuah kepedihan hati. Bangsa Israel kehilangan yang namanya sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudaraku, di sini juga dikatakan semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Betapa menyakitkan saudaraku. Apa yang dialami bangsa Israel ini. Dia ditinggalkan oleh teman-temannya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Tuhan mengizinkannya untuk mengalami bagaimana rasanya dijajah, bagaimana rasanya mengalami penderitaan yang berat karena mereka tidak mengikuti apa yang menjadi aturan Tuhan. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Saudaraku, ketentraman pun tidak dapat dirasakan oleh bangsa ini. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita. Duka cita pun dirasakan. Mereka kehilangan yang namanya teman, saudaraku. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya. Yang mereka rasakan adalah kesedihan. Bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Ini artinya apa, saudaraku? Mereka dihina oleh lawan-lawannya. Saudaraku,
Apa yang dialami oleh bangsa Israel ini lengkap, Bapak Ibu. Yang dirasakan lengkaplah sudah, penderitaan secara psikis dan penderitaan secara fisik. Saudaraku, untuk poin yang kedua, mengapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, yaitu agar supaya kita tidak kehilangan pengharapan dan masa depan. Saudaraku, di ayat yang ke-6 saya akan baca untuk kita semuanya. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Saudaraku, tentunya di dalam kehidupan kita memiliki pengharapan. Baik untuk pengharapan di masa sekarang maupun pengharapan untuk kehidupan kita kelak. Pengharapan kita saat ini yaitu kita tentunya ingin diberkati Tuhan. Pengharapan kita untuk masa yang akan datang tentunya kita ingin mendapatkan keselamatan yang daripada Allah. Saudaraku, apa yang terjadi jika seseorang itu tidak mau melakukan apa yang seharusnya ia lakukan? Di ayat yang ke-6 tadi, dia digambarkan seperti seorang putri Sion yang kehilangan kemuliaan. Kemuliaan, saudaraku, itu sesuatu yang luhur, sesuatu yang agung, sesuatu yang dicari oleh banyak orang, sesuatu yang sangat berharga. Kalau di dalam kehidupan kita, saudaraku, kita tidak mau melakukan apa yang harus kita lakukan, kita akan kehilangan kemuliaan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Namun kalau kita mau melakukan apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita, maka kemuliaan itu akan tetap disediakan Tuhan bagi saya lan panjenengan semuanya. Untuk itu, saudaraku, tetaplah pertahankan kemuliaan yang sudah Tuhan janjikan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mari kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Gambaran yang kedua, saudaraku, gambaran yang kedua yaitu pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Saudaraku, para pemimpin, para imam di sini digambarkan seperti rusa yang tidak menemukan padang rumput. Apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin itu tidak mendapatkan pemeliharaan Tuhan? Padang rumput itu adalah suatu gambaran pemeliharaan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Apa yang kira-kira akan dialami oleh seorang pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin bangsa jika mereka tidak mendapatkan sebuah pemeliharaan Tuhan, sebuah perkenanan Tuhan, bahkan kekuatan dari Tuhan? Tentunya di dalam hati mereka tidak dapat damai sejahtera. Karena apa, saudaraku? Sumber kekuatan seorang imam itu hanya dari Allah. Tidak ada yang lain yang dapat dikerjakan oleh seorang imam tanpa dia harus mau melekat dengan Tuhan.
itulah jalan terbaik yang harus dilakukan seorang imam untuk dia mendapatkan kekuatan dari Allah. Karena apa, saudaraku? Tanpa kekuatan Allah, apa yang kita lakukan akan sia-sia. Tanpa kita terus menempel kepada Tuhan, kita tidak akan pernah menghasilkan buah. Untuk itu, saudaraku, kita semua seorang pemimpin. Kita semua seorang imam, baik itu pemimpin, imam di dalam keluarga, di dalam gereja, maupun untuk diri kita sendiri. Mari sore ini kita mau belajar bagaimana caranya agar kita dapat kekuatan dari Tuhan. Mari dekatkanlah dirimu kepada Tuhan, teruslah menempel kepada sang sumber kekuatan itu, yaitu Allah Bapa kita. Saudaraku, 2 poin telah kita pelajari bersama-sama. Mengapa kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu agar kita tidak mendapatkan murka Allah. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mau bertobat. Kita harus mau lembutkan hati dan kita mau mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Dan poin yang kedua, supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan pengharapan dan masa depan yang indah di dalam Tuhan. Caranya, agar kita tidak kehilangan kemuliaan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan saya dan panjenengan, teruslah menempel kepada Tuhan. Teruslah melekat kepada sang sumber hikmat itu, sang sumber kekuatan itu. Karena disitulah terletak kekuatan kita. Saudaraku, mari jaga kemuliaan yang sudah Tuhan berikan. Dengan cara apa? Filipi 2 ayat 12 mengatakan, dengan cara hiduplah takut dan gentar hanya kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain yang harus kita pilih kecuali kita memilih taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, sebagai penutup sore hari ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu. Kiranya pujian ini memberkati kita semuanya. Aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak syukuri sing dadi berkate. Aku wis gak rewel, aku wis gak rewel Gusti, aku wis gak rewel Gusti, tak lakoni sing dadi kersane. Aku wis gak rewel. Saudaraku, melalui pujian ini kiranya kita dimampukan Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak rewel dalam kehidupan kita. Mari kita belajar mensyukuri setiap anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kulolan panjenengan. Terlebih dari itu, mari lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati
kita. Amin.